Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-mu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun hidup kita pada hari ini, Selasa tanggal 9 Desember 2025, marilah kita bersekutu pada Tuhan dalam doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya yang diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 4 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats renungan hari ini, hari Selasa tanggal 9 Desember 2025, diambil dari Efesus 1 ayat 4. Ai dipilih dohita di bagasan ibana andorang soojak dopetanoon. Asa badia hita jala sohasurahan dia dopanai. Di bagasan holong niroha, di bahasa Indonesia yaitu, sebab di dalam Dia Allah tetap memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya. Kalau kita melihat apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa dia saat itu dalam kondisi penjara. Jemaat Efesus yang merupakan sebuah kota penting di Asia Kecil. Jemaat ini pada umum terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi atau bangsa lain yang disatukan dalam Kristus melalui baptisan kudus. Kita melihat bahwa Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus untuk menegaskan kesatuan jemaat dalam Kristus sebagai kepala gereja. Dan Paulus menjelaskan kekayaan rohani yang luar biasa yang dimiliki orang percaya karena persatuan itu. Kalau kita bisa melihat dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 merupakan pujian panjang mengenai rencana keselamatan Allah yang abadi. Dan ayat 4 ini merupakan inti dari rencana tersebut. Karena ayat 4 ini mengungkapkan 3 kebenaran agung mengenai pemilihan Allah atas kita. Waktu pemilihan itu jelas dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan satu pilihan. Pemilihan ini bukan reaksi Allah terhadap perbuatan baik kita. Itu telah ditetapkan dalam kekekalan. Ini menunjukkan kasih dan kedaulatan Allah yang tak terbatas. Kita adalah bagian dari rencananya yang abadi, bukan sekadar tambalan dalam sejarah. Ini memberikan jaminan dan kepastian dalam iman kita. Bagian yang berikut, tujuan pemilihan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk diubah atau diperbarui senantiasa. Kudus berarti dipisahkan untuk Allah dan bertingkah laku baik atau kudus, bahkan suci di hadapan Tuhan. Kita hanya hidup untuk Tuhan semata. Tak bercacat berarti murni dan tanpa celah seperti domba kurban yang sempurna. Tujuannya tidak lain adalah agar kita mencerminkan karakter Allah. Kita dipanggil untuk hidup yang semakin menyerupai Kristus, bukan hidup yang sembarangan. Tentunya kalau kita memahami nats pada zaman ini adalah bagaimana kita menerapkannya dalam hidup kita. Manfaat bagi jemaat adalah menunjukkan kepastian identitas dan keamanan rohani kita, yaitu menghilangkan
kekhawatiran dalam iman kita. Jika Allah memilih kita sebelum ada dunia, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia yang dapat membatalkan pilihannya. Ini memberi kedamaian dan keberanian orang-orang percaya di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Yang berikut, dasar yang ditentukan adalah menjadikan kita dasar kerendahan hati. Kita tidak dipilih karena keunggulan kita, tetapi karena anugerahnya. Ia menjauhkan kita dari kesombongan, yaitu hidup dengan kerendahan hati. Untuk itu mari kita melihat aplikasi panggilan pada kekudusan dalam tindakan. Dapat kita contoh di tengah maraknya integritas yang terkikis oleh perbuatan-perbuatan yang menodai kekudusan Tuhan dengan berbicara sembrono atau kebohongan, dengan kata lain melanggar hukum Tuhan. Kita yang dipilih untuk kudus harus menjadi suara dan teladan dalam kejujuran, dalam tindakan, sebagaimana pernah dikatakan Paulus kepada Timotius, supaya jangan ada pun seorang menganggap rendah terhadap Timotius karena dia masih muda. Dengan kata lain, jangan ada menganggap kita rendah karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kekudusan atau kesucian, agar kita di tengah dunia ini hidup dalam kejujuran atau teladan dalam kejujuran, tak bercacat dalam pekerjaan dan perkataan kita. Artinya kita dituntun Tuhan tetap di jalur yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, yang berikut boleh kita katakan nats ini merupakan panggilan pada kekudusan dalam relasi. Contoh praktis yang boleh kita lihat, ketika dunia mempromosikan kebencian, perpecahan, dan penghakiman cepat, penghakiman cepat di media sosial, kita dipanggil untuk kasih yang kudus, memperlakukan orang lain dengan martabat, karena kita tahu kita sendiri dipilih oleh anugerah. Dan yang terakhir, panggilan pada kekudusan dalam pikiran. Contoh praktis yang boleh kita lihat adalah menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak murni, dari hal-hal yang menodai kekudusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita adalah bejana yang sudah dikuduskan oleh Allah. Kekudusan dimulai dari apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini menuntun kita pada satu rangkuman penting. Kita tidak mencari Allah, melainkan Allah yang telah memilih kita. Ini merupakan kepastian. Pilihannya bersifat abadi sebelum dunia dijadikan, memberikan dasar iman yang kokoh. Tujuannya adalah pilihannya bersifat moral, supaya kita kudus dan tak bercacat, menuntut respons kita berupa ketaatan yang tulus. Oleh karena itu, marilah kita hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan yang berharga. Anugerah pemilihan memampukan kita untuk mencapai standar kekudusan yang ditetapkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan karena Engkau senantiasa setia atas panggilan-Mu. Kendatipun kami sering mengabaikan atau menodai
panggilan kami. Kami banyak atau sering terjatuh oleh karena godaan-godaan dunia. Tetapi Engkau mengingatkan kami setiap waktu, pilihan-Mu tetap. Kami datang kembali, sujud mohon ampun atas tindakan kami yang selalu menodai tugas panggilan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah mengingatkan kami hari ini. Kami percaya Engkau memberikan kuasa Roh Kudus menuntun kami dan memberi kami hikmat, sehingga dari hari ke hari kami semakin diperbaharui dan menjadi lebih dekat dan sama seperti Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.